Halo, aku Anis Alfi, PSM Ahli Pertama. Kali ini aku berusaha nge-breakdown kisi-kisi SKB JFPSM bagian kemampuan khusus. Untuk kemampuan umumnya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Sesuai kisi-kisi SKB dari Menpan RB, kemampuan khusus yang harus dipahami pada CPNS tahun ini khususnya PSM ada 10 poin. Di sini aku akan menggabungkan dari beberapa poin menjadi satu pembahasan, yaitu kisi-kisi desa dan perdesaan, kelembagaan desa, kewenangan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan regulasinya. Referensi yang aku gunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, di mana kedua regulasi ini merupakan undang-undang peralihan tentang desa. Jadi, ketika kalian nanti akan belajar regulasi ini, perlu menyandingkan keduanya supaya paham. Kenapa? Karena pasal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akan diupdate di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dan untuk pasal yang tidak diupdate tetap ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi memang harus dilihat secara utuh dari kedua regulasi ini supaya pemahamannya pun juga utuh. Namun perlu aku tekankan lagi bahwa belajar regulasi tidak perlu dihafal pasal per pasal. Cukup dipahami inti dari undang-undang tersebut seperti apa. Di setiap peraturan, baik undang-undang, Permenpan RB, Permendes, atau regulasi lain selalu ada bagian ketentuan umum, di mana isinya adalah istilah yang digunakan atau disebut di pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dipelajari pengertian atau istilah seperti desa, pemerintah desa, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan, musyawarah desa, desa adat, pembangunan desa, dan istilah lainnya. Melihat dari pasal 3 tentang asas pengaturan desa, menurutku harus diketahui. Sedangkan untuk pasal 4 terdapat perubahan. Jadi dilihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bahwa pengaturan desa bertujuan untuk apa saja. Di sana ada 9 poin tujuan pengaturan desa. Kedudukan dan jenis desa juga perlu diketahui bahwa ada yang disebut dengan desa dan ada yang disebut dengan desa adat, serta bagaimana penataan keduanya secara pemerintahan bisa dipahami di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena tidak ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, jenis desa ada desa dan desa adat. Penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Selanjutnya, penataan desa dilakukan berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan, bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa, di mana hal ini meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Selanjutnya yang harus dipahami adalah kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini bisa dipelajari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari pasal 18 hingga pasal 25. Pengertian pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa atau dengan sebutan lainnya. Namun, pada pasal 26 dan pasal 27 terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tugas dan wewenang serta kewajiban kepala desa. Pasal selanjutnya menjelaskan apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban maka akan mendapat teguran administratif baik lisan atau tertulis hingga pemberhentian, dan menjelaskan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh kepala desa. Pasal selanjutnya tentang pemilihan kepala desa. Kalau hal ini mungkin sudah biasa kita lihat di masyarakat sekitar kita dan mungkin tidak perlu susah untuk dipahami ya. Pasal 33 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 artinya ada revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang persyaratan calon kepala desa. Maka teman-teman nanti dipelajarinya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 saja.
Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Kepala Desa terhitung 6 tahun sejak tanggal pelantikan dan diubah menjadi 8 tahun sejak pelantikan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pasal selanjutnya tentang pemberhentian kepala desa tidak ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya tentang perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah konsultasi dengan camat atas nama bupati atau wali kota, dan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Selanjutnya bisa dipelajari dari pasal 48 sampai dengan pasal 53 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya yang harus dipahami yaitu tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sifat strategis ini meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi, pembentukan BUM desa, penambahan dan pelepasan aset. Biasanya dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Sedangkan untuk badan permusyawaratan desa yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk hal lain yang berkaitan dengan BPD bisa dipelajari dari pasal 55 sampai 65 dengan adanya perubahan pada pasal 56, 57, dan 62 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pada pasal 66 dijelaskan terkait penghasilan pemerintah desa yang diterima setiap bulan yang bersumber dari APBN yang ditetapkan dalam APBD kabupaten atau kota. Selain itu juga menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes. Sedangkan untuk pasal 67 berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang diatur pada peralihan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Selanjutnya yang harus dipahami yaitu tentang pembangunan desa, bahwa pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, di mana pembangunan desa ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Di mana pasal selanjutnya juga membahas tentang pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, di mana dalam melakukan perencanaan pembangunan desa ini disusun secara berjangka, meliputi apa saja itu bisa dipelajari di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pembahasan selanjutnya terkait BUM desa yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM desa dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, atau koperasi. Terkait BUM desa dipelajari pada pasal 87 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Tidak hanya BUM desa saja yang bisa bekerja sama, desa pun juga bisa melakukan kerjasama dengan desa yang lain atau dengan pihak ketiga, meliputi pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi berdaya saing, kegiatan masyarakat, pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat antar desa. Nah, bagian pembahasan ini masuk ke kisi-kisi SKB yaitu kemitraan. Ayo cek lagi benar apa enggak. Sesuai kisi-kisi SKB dari Menpan, kemampuan khusus itu salah satunya harus memahami kelembagaan desa. Nah, kelembagaan desa ini membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelembagaan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa. Hal ini dapat dipelajari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 94 dan 95. Nah, untuk pasal selanjutnya itu terkait penataan desa adat. Kalian dapat mempelajari hal ini pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 96 hingga pasal 111.
Nah, terakhir yang harus dipahami adalah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dipelajari pada pasal 112 sampai dengan pasal 115. Terakhir banget, yang harus dipahami yaitu pasal 118 terkait peralihan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pembahasan kemampuan khusus lumayan menguras otak ya teman-teman. Ya Allah, semoga kalian gak putus semangat ya teman-teman. Ingat, perjuangan sebelum sampai tahap SKB ini tinggal selangkah lagi. Semangat ya. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan SKB dengan baik. Jangan lupa subscribe YouTube aku, dan aku open diskusi lewat Instagram atau TikTok. Atau perlu kita open diskusi via Zoom atau Google Meet. Tapi siapa saya ya? Thank you teman-teman.